para ahlul ilm mengartikan la ilaha illallah ini bukan sekedar tiada Tuhan selain Allah. Itu sederhana itu. Terjemahannya harus la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. La maqsuda illallah. La matluba illallah. Tidak ada yang patut dan harus disembah dan yang benar kecuali satu saja, menyembah Allah saja. Dan selain itu makhluk wahada musyrikin. Jadi manusia ini dibagi dua saja. Abdullah wa abdul makhluk. Tidak ada yang ketiga. Penyembah Allah dan penyembah makhluk. Nah, penyembah makhluk ini macam-macam, ada benda, ada manusia, ada setan, ada nabi dituhankan. Haula musyrikin semuanya itu. Nah, ini separuh bagian agama ini. Wa syatruddin tsani Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kalau kita tidak mengikuti dan berguru kepada maha guru kita Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan bisa membangun la ilaha illallah dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, jamaah salat subuh Masjid Al-Irsyad yang saya hormati rahimakumullah, ayat di dalam surat Ali Imran ini perlu kita kaji dan alhamdulillah menjadi tema kajian subuh di masjid ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kita benar-benar memang cinta kepada Allah, ini menurut Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Anda sudah menjadi pengikut Rasulullah, diberi oleh Allah hadiah atau diberi oleh Allah balasan yuhibbukumullah, dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, apalagi yang mau kita inginkan? Terus bagaimana kalau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah. Allahumma sallimna ya Rabb. Di dalam sebuah hadis, saudara-saudara, hadis ini sahih terkenal. Kalau Allah itu sudah cinta kepada hambanya, lalu nada Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbu. Coba bayangkan. Fanada Jibril fis sama, ayyuhal malaika inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Jadi diumumkan oleh Jibril di hadapan para malaikat, Allah cinta kepada orang ini, kepada hamba Allah ini, kalian harus cinta karena Allah memerintahkan itu. Apalagi yang mau kita harapkan? Apalagi yang kita khawatirkan kalau kita itu dicintai Allah? Dan lebih lagi kalau sudah seperti itu, makhluk Allah ini dibuat cinta kepada orang itu. Sebaliknya, saudara-saudara, idza abghadallahu fulanan nada Jibril, ya Jibril inni ubghidu fulanan. Haula wala quwwata illa billah. Fa abghidu. Allah mengatakan begitu. Jibril, saya benci dengan orang ini, dengan hamba Allah ini. Kalian harus benci pada mereka itu. Kemudian rasa benci itu diletakkan di hati makhluk Allah, lalu dia menjadi orang yang tidak disukai oleh sesama. Maka salah satu tanda, saudara-saudara, salah satu tanda orang yang dicintai Allah, huwa mahbub indan nas. Dia dicintai. Maka kita perlu selalu bertanya, kalau saya berada di satu masyarakat, saya ini mahbub atau maghdub, atau tidak disenangi. Allahumma sallimna ya Rabb. Dan ini kuncinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, apakah cuma itu yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengikuti Nabi? Masih ditambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah. Wallahu ghafurun rahim. Jadi kalau kita dalam hidup ini menjadi duplikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu berfikir Muhammadi, ya, selalu berfikir Muhammadi, ya, ini nanti kita ini tidak berdoa pun dari perilaku kita dibersihkan dosa kita ini.
Dan saudara-saudara, tentu kita semuanya ingin masuk surga. Allahumma ij'alna min ahlil jannah insyaallah. Amin. Ahlil jannah nadhif wal islamu nadhif. Fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Surga itu tempatnya orang bersih. Enggak ada orang pendendam masuk surga. Pemutus silaturahmi, enggak ada yang masuk surga. Pemakan riba, bagaimana mau masuk surga? Orang yang suka bertengkar, orang yang suka benci, ini bukan orang-orang surga. Dengan pengajian-pengajian seperti ini kita lalu mengintrospeksi diri. Apa saya ini sudah bersih? Nah, jalurnya kalau ingin bersih, dibersihkan oleh Allah. Enggak ada manusia bersih. Tidak ada manusia bersih. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'un at-tawwabun. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua yang namanya manusia itu pembuat kesalahan, pembuat dosa, dan yang terbaik dari mereka adalah yang bertobat. Oleh karena itu kalau kita habis sholat mengikuti cara Nabi, beristighfar, bertobat, berzikir, berdoa, minta diampuni setiap hari supaya terus bersih, ya. Dan kalau kita sudah punya komitmen, saya akan hidup Muhammadi, insya Allah nanti akan terarah dan akan diberikan oleh Allah hidayah supaya menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah SAW. Para sahabat itu cintanya kepada Nabi luar biasa. Apalagi Nabi, ya Allah, Nabi kepada umatnya ini. Kalau Anda membaca bagaimana kehidupan Rasulullah dan bagaimana perhatian Rasulullah kepada umatnya, kita malu sebenarnya. Saya seringkali kalau membaca bagaimana pola hidup Nabi ini. Rasulullah itu pola hidupnya tidak pernah lepas dengan Allah. Sehingga ada seorang ulama dari Syria namanya Muhammad Ratib Nabulsi, sering kali dalam ceramahnya itu mengatakan, kun ma'allah yakunillahu ma'ak. Dia menasihatkan begitu. Anda ini hidup ini cuma satu kali saja. Hiduplah dengan Allah, nanti Allah hidup dengan Anda. Kun ma'allah yakunillahu ma'ak. Nah, untuk bisa hidup dengan Allah itu mengikuti Nabi. Jadi kalau kita sudah bisa hidup dengan Allah, insya Allah akan lulus kita ini nanti. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ahzab diberitakan oleh Allah, beliau itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qudwah hasanah. Indah, terbaik. Pribadi besar Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Bukan qaulun hasan, bukan tutur kata yang baik, tapi uswah, perilaku, suluk. Untuk siapa ini? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman? Bagi siapa ini? Liman kana yarjullah. Bagi orang yang mengharapkan Allah. Apa semua orang mendambakan Allah? Tidak, belum tentu. Dunia ini, ya ikhwani, ad-dunya yulhi. Dunia itu membuat orang bisa lalai. Nah, kalau sudah pola hidup manusia itu duniawi, la ilaha illallah. Nanti setiap hari itu enggak ada dipikir Allah, enggak ada mau niru Rasulullah. Kalau sudah duniawi, Allah mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. La ilaha illallah. Ad-dunya yulhi. Dunia ini melalaikan, ya. Ya alhamdulillah kita ini masih senang ke masjid.
Tapi biasanya yang suka di masjid ini jarang yang konglomerat, ya. Yang sibuk dengan uang ini. Tapi kalau ada konglomerat min ahlil masjid seperti Utsman bin Affan, itu konglomerat itu. Sekarang jarang orang-orang konglomerat seperti itu. Atau pemimpin yang sibuk setiap hari min ahlil masjid, itu nilainya lebih tinggi. Lah kalau tidak, nanti dia lalai. Sholatnya itu asal jadi saja. Ke masjid sulit, baca Quran sulit, silaturahmi apalagi. Kenapa ini? Ad-dunya yulhi, melalaikan. Jadi kalau kita memanage atau mengatur dunia ini tidak mengikuti Rasulullah, nanti terjerumus ke situ pasti. Alhaakumut takatsur, lalu Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengundang kita untuk berpikir, kenapa kuburan ini disebut ziarah? Zurtum. Kalau orang berziarah itu kan sebentar kan, kemudian pulang. Coba dagigil al-ayah ini ya. Ayat-ayat Al-Quran itu kalau diperhatikan itu luar biasa. Kita mungkin lewat begitu saja. Kenapa kok disebut zurtum? Kenapa kok tidak dakhaltum? Kok tidak masuk kuburan? Zurtum itu berziarah saja sebentar. Nabi Adam sampai sekarang masih di alam kubur, masih disebut zurtum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun masih di alam kubur. Zurtum. Dibuat lalai, lalu mati. Zurtum. Artinya apa? Ini ada fase, kemudian ada fase lagi yang lebih dahsyat, Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya Allah. Itu tahap demi tahap yang semakin menakutkan sampai melihat dengan mata kepala al-jahim, jahannam, lalu thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu dunia yang membuat Anda lalai, itu nanti ditanyakan satu persatu bagaimana cara Anda mencari dunia, halal atau haram. Kalau sudah halal bagaimana menginfakkannya, dikeluarkan zakat dengan benar atau tidak, sedekahnya bagaimana, semuanya ditanyakan saudara-saudara. Kalau kita itu tidak pandai-pandai mengatur waktu kemudian dibuat lalai, na'udzubillahi min dzalik. Uswatun hasanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Bagi orang yang setiap hari mendambakan Allah, kun ma'allah yakunillahu ma'ak. Setiap hari yang didambakan itu Allah. Orientasinya itu ukhrawi. Kalau orang itu orientasinya ukhrawi, terangkat dunianya. Tapi kalau orientasinya itu duniawi, nanti rusak akhiratnya. Subhanallah. Hanya orang jahil saja saudara-saudara yang tidak mengerti, yang berfikirnya itu cuma duniawi. Dunia itu sebentar saja. Saya pernah bertakziah ke salah seorang teman yang meninggal, kaya raya, rumahnya itu Allah, mewah, masih muda. Saya datang ke sana. Sebelum meninggal itu saya pernah diundang ceramah di situ. Jadi saya tahu rumahnya Allah. Lalu saya duduk di situ. Ya Allah, ditinggal semua ini. Yang dibangga-banggakan ini ditinggal semua. Nanti yang berguna solat Anda inilah, amal soleh kita ini, dunia ditinggal semuanya yang membuat kita lalai ini. Maka jangan lalai. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah menjadikan Rasulullah panutan, uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Jadi orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan teladannya itu berfikirnya itu ukhrawi, mengharapkan Allah dan hari kemudian. Karena dunia ini saudara-saudara, ada satu hadis, ini penting ya untuk kita renungkan, satu hadis. Rasulullah bersabda begini, "Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin, ma saqallahu al-kafira syarbata ma' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Saudara pernah lihat nyamuk ya?
Nyamuk ini dibuat contoh oleh Allah dalam Al-Quran. Orang kan tidak memperhatikan nyamuk ini. Kecil sekali kalau ada nyamuk kita matikan begini. Dijadikan perumpamaan oleh Rasulullah, lau kanatid dunya, dari kutub utara sampai selatan, dari barat sampai timur ini ya, lau kanatid dunya ini, Anda kalau belajar ilmu astronomi nanti Anda lihat dunia itu dibandingkan dengan matahari, dimasukkan ke dalam matahari cukup 1.350.000 dunia masuk ke dalam matahari itu. Kecil sekali dunia itu. Ini dunia yang membuat pusing kita ini, ada pilkada, ada pilpres, ada macam-macam ini. Itu kata Rasulullah, lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin. Jadi kalau misalnya dunia ini diukur oleh Allah dengan satu sayap nyamuk, manusia nggak bisa membuat satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk aja nggak bisa. Andaikan diberi nilai seperti satu sayap nyamuk, kata Rasulullah, masaqallah al-kafir syarbatama. Orang kafir tidak diberi air walaupun satu teguk ini. Kenapa orang kafir bisa kaya, bisa segala macam, ada 9 naga, ada 9 apa lagi? Ini kalau orang itu melihat dunia, dia pasti bingung melihat 9 naga ini. Makanya orang mengatakan, Pak ini berat ini 9 naga. Kamu seperti tidak punya Rabbil Alamin aja. Ini dunia yang 9 naga. 9 naga itu berapa bagian dari dunia yang kecil ini? Andaikan dihitung seperti itu, orang kafir tidak diberi minum walaupun satu gelas. Jadi orang kafir dikasih macam-macam ini, ditinggal semuanya ini. Dunia ini sekedar i'dadiyah lil akhirah. Fatrah i'dadiyah lil akhirah. Ini sekedar fase untuk mempersiapkan kita masuk surga. Begitu. Itu yang benar. Bukan kita lalu mau berlama-lama di dunia ini, jembatan saja dunia ini. Oleh karena itu, orang yang bisa meniru Nabi itu pola pikirnya sudah benar, tidak salah. Yarjullah wal yaumil akhir. Dia mengharapkan hari kemudian. Jadi tidak silau melihat dunia, enggak silau. Dunia dipakai saja. Kita harus kaya, tapi bukan kaya itu menguasai kita. Umat Islam itu harus kaya. Saya beberapa waktu yang lalu itu pernah rapat dengan teman-teman almarhum Pak Adi Sasono itu dulu. Kira-kira sudah 3 tahun yang lalu ya. Saya masih ingat. Waktu berdiskusi, dia berbicara tentang ini semua dikuasai Cina macam-macam ini. Oleh karena itu orang Islam tidak boleh kaya. Loh, gimana Pak? Harus kaya raya katanya. Nggak cukup kalau kaya saja. Mereka sudah super kaya raya. Tapi ini dunia. Kalau kita melihatnya dengan kacamata dunia, bingung kita. Tapi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, dan selalu berzikir mengingat Allah, begitulah cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha katsira wa yad'u katsira. Pola hidup Rasulullah itu zikir dan doa. Tidak ada menit dan detik lewat, termasuk pada waktu tidur, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya tutup dengan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam sabdanya mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Coba Anda elaborasi ini. Rasulullah mengatakan bahwa doa itu otaknya ibadah. Mukh itu otak itu. Tidak ada satu ibadah yang tidak ada doanya kan? Zikir itu pun doa semuanya itu. Jadi saya lalu melogikakan, barangkali ini kita diajak untuk berpikir seperti doa itu di kepala kita, kemudian mengatur seluruh tubuh kita ini. Maka ajazun nas man ajaza fid du'a. Orang yang paling lemah kata Nabi adalah orang yang lemah dalam berdoa. Kalau kita ini lemah dalam berdoa, nanti semakin lemah. Manusia ini aslinya lemah kok. Perkuatlah dengan doa. Berdoa yang banyak. Setiap hari berdoa. Dan berdoa itu setiap hari serius. Jangan menunggu susah lalu serius. Habis sholat tuh berdoanya asal jadi saja. Enggak sampai doa yang begitu. Kadang-kadang di sholat Jumat itu, saya kadang-kadang sholat Jumat itu di
Masjid Rahmat. Kadang-kadang imamnya belum mulai doa sudah dipancing amin, amin, amin supaya cepat doa. Enggak bisa doa begitu. Doa itu harus serius. Doa itu harus bil inkisar, merasa butuh, merasa perlu begitu, saudara. Oleh karena itu saya anjurkan saudara-saudara demi menyelamatkan umat Islam. Tadi malam di Masjid Al-Falah ya. Demi menyelamatkan Islam di negeri kita tercinta ini ya. Mari menyongsong Pilpres ini kita banyak berdoa. Bahkan saya sudah menganjurkan banyak masjid untuk kunut nazilah, terutama salat subuh Ustaz. Perlu kunut nazilah, perlu disebut semuanya ini. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa itu powerful sekali. Dan kita tidak boleh ragu dalam berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Hakadha yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu berdoa dan yakini bahwa doanya itu diterima. Kalau Anda berdoa, tapi kok dari dulu kok tidak dapat ya? Enggak mungkin doanya diterima. Kalau Anda ragu dalam berdoa, enggak mungkin diterima. Maka saya anjurkan saudara, tahajud Anda setiap hari jangan ditinggalkan tahajud. Sujud Anda berdoa untuk bangsa, khususnya umat Islam sekarang di ujung tanduk ini. Kalau kita tidak banyak berdoa, harus semua umat Islam yang punya kesadaran mau memperbaiki bangsa ini sekarang banyak berdoa. Waktunya cuma tinggal 2 bulan saja. Dan di pagi yang penuh berkah ini saudara. Kalau Anda, ini orang-orang yang tidak ke masjid ini kalau tahu keistimewaan subuh ini saudara. Rasulullah itu pernah berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Begitu doanya Nabi itu. Ya Allah berkahi umatku itu di waktu paginya. Sampai Al-Maududi itu pernah mengatakan, andaikan umat Islam ini bekerjanya habis sholat subuh, nggak pakai tidur, kemudian bekerja lalu jam 2 sudah pulang, luar biasa itu pahalanya dan luar biasa barokahnya. Maka setelah subuh, setelah kita belajar ini, insya Allah ini penuh berkah. Mari kita berdoa, saudara. Semoga Allah yang maha mendengar menerima doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين يا من قلت ادعوني أستجب لكم ندعوك يا ربنا يا كريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في بلادنا إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين فرق جمعهم وشتت شملهم ومزق وحدتهم اللهم إنهم الكافرين والمشركين والمذبذبين والمنافقين والشيوعيين والفاسقين كلهم أعداؤنا يا رب وأعداؤك وأعداء دينك يا رب اللهم عليك بهم اللهم دمرهم على تدبيرهم اللهم دمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين والعفو منكم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته